Pesona Malam, apa kabar Anda malam ini? Menemani waktu istirahat Anda, Pesona Malam akan menyajikan aksi-aksi seru dari bawah laut. Penasaran ada aksi apa aja? Tonton terus Pesona Malam hari ini sampai tuntas ya. Ini dia aksi seru pertama. Diver lain. Sementara kita sendiri tahu bahwasanya di situ tidak ada kelompok lain kecuali kelompok kita. Kemudian kita sempat say hello dengan dia. Baru setelah kita survei kita ngomong, oh diver tadi dari mana ya? Kok dia cuma sendiri? Kemudian salah satu dari diver kami ada yang notice dengan satu hal. Melihat nggak tadi diver tadi? Ada yang aneh nggak? Lihat nggak di diver tadi kira-kira dia mengeluarkan gelembung apa enggak? Kayaknya diver tadi sudah tidak ada gelembungnya lagi. Ya lalu bagaimana dia bernapas? Takut? Jangan dong, itu kan hanya secuil pengalaman dari seorang diver yang tergabung dalam komunitas frog dive. Seperti kata jargon mereka, don't be a house dog, don't be a copycat, be a man with skill, be a diver. Para diver pemberani ini kerap menyelam di area-area yang cukup aneh. Meski Indonesia memiliki banyak spot dive yang keren banget dan sering disebut surganya para diver, namun karena kecintaan para anggotanya terhadap laut lepas, dunia militer serta sejarah, komunitas frog dive sering melakukan penyelaman di spot yang memacu adrenalin dan penuh cerita. Seperti spot satu ini nih. Kita melaksanakan kegiatan yaitu penyelaman ke wreck atau bangkai-bangkai kapal-kapal perang sisa perang dunia. Di antaranya yang pernah kita laksanakan yaitu penyelaman di U-boat Nazi di Laut Jawa, kemudian penyelaman di HMAS Perth dan USS Libra. Sisa-sisa perang agak ngeri juga sih, tapi bikin penasaran. Sekarang ini diving atau menyelam bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga sebagai ajang rekreasi. Banyaknya media exposure atas keindahan alam bawah laut Indonesia, semakin banyak pula yang menekuni diving sebagai hobi. Suatu spot diving memiliki suasana yang berbeda setiap kali diselami. Inilah yang biasanya dapat menciptakan momen-momen terbaik bagi seorang diver alias sang penyelam. Dengan banyaknya penyelam yang mengeksplorasi keindahan alam bawah laut Indonesia, diving sebagai ajang rekreasi semakin populer dan banyak diminati. Pemirsa Pesona Malam, kali ini saya diajak dive trip bareng komunitas frog dive di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Meski sering dipandang sebelah mata, jika dibandingkan dengan dive spot lain, Kepulauan Seribu tak bisa dianggap remeh. Pada musim tertentu, visibility alias jarak pandang dalam air bisa sangat jernih dan jauh. Tinggal berdoa deh, mudah-mudahan cuaca mendukung. Sebelum melakukan penyelaman, semua diver harus memeriksa kembali peralatan selam masing-masing. Diver umumnya membawa dive gear sendiri, kecuali tank dan weight yang disediakan oleh provider. Nah, kalau dulu peralatan selam sangat sederhana, zaman sekarang gadget satu ini menjadi tren wajib bagi para diver. Ini divecom, diving komputer. Ya, bedanya untuk mencatat kedalaman, kemudian ascent rate, safety stop, pokoknya berhubungan dengan penyelaman tercatat di sini datanya semua. Jadi dia hidup pada saat masuk air, dia langsung khusus emang ya.
lama-lama di darat, frog diver langsung meluncur ke arah timur Pulau Pramuka. Latihan pada lok awal ada di Shipwreck Tabula Rasa. Sesuai namanya, kapal latih Sekolah Tinggi Perikanan KM Tabula Rasa tenggelam di sini sekitar 20 tahun silam. Oke guys, sore ini kita akan melaksanakan latihan lok pertama. Sebelum nanti malam kita akan melaksanakan night dive, yaitu fungsinya untuk melaksanakan orientasi. Jadi sebelum kita melaksanakan night dive, kita kenali dulu daerahnya seperti apa di saat siang hari. Yeay, malam ini rencananya frog divers akan berpetualang di bawah laut alias night dive. Oke, clear? Oke, happy diving. Sang dive instructor atau mentor dan dive master akan turun untuk memasang short rope alias tali bantuan sebagai penanda lokasi bangkai kapal. Well, pemirsa Pesona Malam, gelombang tinggi membuat short rope gagal dipasang. Puncak arus yang terjadi pada siang ini membuat para penyelam kesulitan mencapai wreck KM Tabula Rasa. Para frog divers justru mengalami decompression sickness atau DCS. Diver atau penyelam harus dalam keadaan fit to dive. Jika tidak, dive master berhak melarangnya untuk melanjutkan kegiatan penyelaman. SI atau surface interval adalah istirahat setelah penyelaman untuk memberi kesempatan nitrogen dilepaskan oleh tubuh. Nah, setelah cukup beristirahat, saatnya menyelam di spot soft coral. Akhirnya, penyelaman di spot ini berhasil. Meskipun visibility kurang bagus, tapi para penyelam masih bisa melihat beragam biota laut. Lihat tuh, sekawanan ikan Nemo malu-malu menyambut kedatangan frog divers. Ada pula seekor bintang laut yang tengah asyik bersantai. Wih, penyu! Sang penyu sepertinya kelelahan dan mau istirahat. Di dasar laut, mentor sempat melepas gear yang menempel pada tubuh. Eits, namun hal ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang diver ya. Matahari pun mulai terbenam. Para diver kembali ke kapal dan akan siap-siap memulai perjalanan di bawah laut malam hari alias night dive. Oke, frog diver, selamat malam. Semuanya oke? Ready? Ready. Oke. Baik, kita ulang lagi. Malam sudah pekat, namun frog divers baru akan memulai keseruannya lagi. Safety briefing diberikan terlebih dahulu. Saya pun ikut mendengarkan. Lokasi kita nanti ada di wreck dive di depan dive center sebelah kiri kita. Kemudian kedalaman penyelaman kurang lebih sekitar 24 meter. Kita nanti turun by short rope yang sudah kita pasang tadi. Mentor, kalau untuk pemula kira-kira apa saja sih harus diperhatikan? Jangan sampai lepas dari body, jangan sampai lepas dari teman. Kemudian apabila ada emergensi, cari teman terdekat. Yang beda dengan dive biasanya, kalau dive malam ini visibility kita hanya tergantung oleh cahaya senter yang kita bawa. Night dive alias penyelaman malam tentu berbeda dengan penyelaman pada siang hari. Ada ketentuan keselamatan khusus untuk menghadapi gelapnya alam di bawah laut. Nah, penyelaman malam ini beda dengan penyelaman siang karena di penyelaman malam ini banyak sesuatu yang menarik sehingga ada istilah di kita kalau nyelam siang itu mau melihat apa, karena di malam hari banyak biota, kemudian makhluk-makhluk laut yang justru malah dia munculnya di malam hari. Peralatannya pun harus lengkap. Para
Para diver harus menyiapkan 2 buah senter, satu untuk digunakan, satu lagi sebagai cadangan. Untuk menjaga keselamatan para penyelam, Anto sang master dive memberikan pengenalan peralatan secara singkat kepada para diver dan khususnya kepada saya yang baru pertama kali akan mencoba night dive. Ya, pokoknya kita harus sampai di sini. Kiri ya? Ya, mau kiri kanan sama aja. Jagain ya. Biar kuasan terus ya. Berapa kilo sih? Ya, tadi kan 15. Wow. Oke. Ya, bisa ya? Masih. Benar. Bisa. Dia udah makan. Angkat bawahnya, ya bawahnya tolong. Emang berat ya? Ya, seperti inilah. Dengan melakukan giant step dari dermaga, frog divers dan saya memulai perjalanan. Tegang sudah pasti, mental dan keberanian mulai diuji. Sesampainya di dunia bawah laut, jarak pandang pun cukup jernih. Titik cahaya yang tampak seperti debu berkilauan ini berasal dari plankton tertentu yang bisa mengeluarkan cahaya saat bergerak atau bergesekan dengan tangan. Saya beruntung bisa bertemu dengan beberapa jenis ikan yang bergerombol hilir mudik. Shh, ada yang lagi tidur. Ya, keuntungan night dive adalah Anda dapat menonton kehidupan biota laut yang hidup pada malam hari. Tapi ada bahayanya juga loh. Semakin jauh kami menyelam, tibalah di sebuah bangkai kapal kayu yang sudah ditumbuhi terumbu karang dan biota laut. Namun saya masih belum jelas pasti sejarah si kapal kayu yang kita datangi ini. Seperti penyelaman yang barusan kita lakukan, saya dengan teman-teman penyelam. Tadi berdasarkan data yang tercatat di dive komputer saya, kita tadi melakukan penyelaman sekitar jam 19.35 dengan durasi sekitar 35 menit dengan kedalaman maksimum 26,3 meter. Diving bisa dibilang cabang olahraga yang berbeda dengan yang lain. Kita harus betul-betul menyatu dengan alam. Tak hanya penguasaan teori, kita juga harus mengetahui faktor keselamatannya. Mulai dari standar peralatan yang digunakan hingga kondisi di area penyelam. Seorang diver juga harus bisa menyesuaikan diri terhadap kontur maupun arus laut yang pasti berbeda di tiap daerah. Nah, ada baiknya tanyakan informasi selengkap-lengkapnya pada provider atau dive master di spot dive yang akan kita selami ya. Ini salah satu safety yang harus dilakukan oleh seorang diver apabila sesudah melakukan penyelaman, khususnya penyelaman yang di bawah kedalaman 20 meter, maka diwajibkan kita untuk melakukan safety stop, yaitu kita untuk berhenti di kedalaman 5 atau 3 meter sekitar 3-5 menit untuk mengurangi kadar nitrogen dan bubble yang ada di dalam darah kita. Oh ya, satu lagi. Night dive boleh dilakukan oleh seorang penyelam yang sudah mempunyai log dive alias catatan penyelaman di atas 20 kali ya. Laut bukanlah alam kita. Banyak biota laut yang keluar hanya pada malam hari dan tidak jarang ikan buas. Nah, diver pemula lebih cepat panik dibandingkan penyelam berpengalaman. Jadi, untuk menjaga keselamatan, sang penyelam harus cari pengalaman dulu. Diving di malam hari memang seru, walaupun pada awalnya saya merasa takut karena gelapnya lautan dan jarak pandang yang sangat minim. Namun, sekali mencoba, dijamin ketagihan deh. Night dive memberikan sensasi berbeda melihat alam bawah laut. Menyelam di malam hari juga memberikan rasa damai dan tidak mengerikan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Kuncinya tenang, tidak panik, serta nikmati aktivitas di dalam laut yang indah dan mengagumkan. Happy night diving!